Salam sehat adik-adik semua, salam jumpa lagi dalam video. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai unsur-unsur kebudayaan. Baik adik-adik, ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem pelatihan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan juga kesenian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama bahasa. Nah, bahasa di sini merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Nah, teman-teman, dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa ini disebut antropologi linguistik. Bahasa ini menduduki porsi yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga kemampuan setiap manusia dalam membangun tradisi budaya dan mewariskannya kepada generasi penerusnya itu sangat bergantung pada bahasa. Nah, bahasa, teman-teman bisa lihat di sini, bahasa ini ada 2 jenis, ada bahasa lisan, ada juga bahasa tulisan. Bahasa lisan ini diucapkan langsung, sementara bahasa tulisan bisa diwujudkan lewat teks dan juga karya tulis lainnya. Yang kedua, kita masuk pada sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini sangat luas batasannya karena mencangkup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia itu digunakan untuk mempertahankan hidup. Nah, pengetahuan ini manusia dapat melalui pendidikan atau penyebaran informasi di masyarakat. Jadi bukan hanya kita dapat melalui pendidikan, tetapi dengan informasi-informasi yang kita temukan dalam masyarakat itu juga merupakan pengetahuan yang kita dapatkan setiap harinya. Nah, setiap kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dari rasa ingin tahu inilah yang mendorong timbulnya pengetahuan. Nah, pengetahuan juga dapat diperoleh melalui bisa pengamatan, observasi, logika berpikir kita, intuisi, dan sebagainya. Sehingga perkembangan pengetahuan yang logis, yang sistematis inilah yang melahirkan ilmu pengetahuan. Sehingga setiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan, baik itu tentang alam, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang benda, bahkan tentang manusia dan yang ada di sekitarnya. Yang berikut mengenai organisasi sosial. Nah, unsur budaya berupa organisasi sosial ini merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai macam kelompok sosial. Nah, setiap kelompok masyarakat ini diatur oleh adat istiadat dan juga aturan-aturan dalam lingkungannya. Sehingga manusia itu selalu disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling berinteraksi dari hari ke hari, sehingga interaksi antar manusia ini menghasilkan cara-cara pengorganisasian sosial yang disepakati oleh anggota masyarakat. Jadi ada kesepakatan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Sistem sosial ini meliputi sistem kekerabatan sampai organisasi sosial yang lebih luas seperti asosiasi, perkumpulan, dan akhirnya sampai pada negara. Yang berikut mengenai sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidup, sehingga manusia akan selalu membuat benda-benda dan peralatan tersebut
baik itu dari yang paling sederhana maupun yang sampai yang modern. Diciptakan seperti ada alat-alat rumah tangga, produksi, transportasi, dan berbagai bentuk teknologi yang makin lama makin canggih. Yang berikut mengenai sistem mata pencaharian hidup. Nah, sistem mata pencaharian hidup ini, adik-adik, setiap manusia akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Karena setiap manusia punya kebutuhan, maka sistem mata pencaharian hidup pada masyarakat tradisional ini adalah berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Nah, kelima sistem mata pencaharian hidup pada masyarakat tradisional ini merupakan jenis mata pencaharian manusia yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pada masa lampau, ya, ini pada masa lampau. Dan pada saat ini kita lihat banyak sekali masyarakat yang beralih ke mata pencaharian lain seperti ini: guru, pekerja kantoran, petani, buruh, dosen, pengusaha, dan seterusnya. Yang berikut sistem religi. Sistem religi ini bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Nah, sistem religi ini meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan juga upacara keagamaan. Dan yang terakhir adalah kesenian. Nah, kesenian adik-adik kita dapat artikan, atau kesenian ini dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Nah, munculnya dari mana? Munculnya dari sebuah permainan imajinasi dan kreatif, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi manusia. Nah, kesenian ini juga erat kaitannya dengan rasa yang dapat melahirkan hasil seni yang berbeda-beda. Makanya, kesenian ini memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap daerah. Kesenian sendiri dapat meliputi ada seni musik, ada seni tari, seni rupa, dan juga seni drama. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.